karena ibadah puasa jauh lebih mahal dan banyak bonus pahalanya. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun keberkahan selanjutnya yang terkandung di bulan Ramadan ialah bulan yang hari-harinya menjadi waktu penghapusan dosa. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sobat Kolbun yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali ceramah fi hadzal yaum, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, karena pada saat ini, kesehatan itu sangat-sangatlah mahal. Seperti saat ini dengan adanya corona sebagai pandemi, virus yang mendunia, kita semua merasa miris dibuatnya dan ketakutan dibuatnya. Alhamdulillah, adanya nikmat kesempatan ini, sehingga kita berharap masih diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, wa syukurillah. Sobat Kolbun, namun, apalah artinya jika ada orang berpuasa bila ia tak mendapat nikmat iman? Tiadalah bahagia orang yang sehat, jikalau kesehatan itu tidak dianggapnya sebagai nikmat. Dan tiadalah berarti kesempatan itu bagi mereka, bila dia tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Iya, kan nih, mboten niku sedulur. Sholawat serta salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Khatamul Anbiya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan rajinnya kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka kita akan mendapat pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Sobat Kolbun rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Senang sekali rasanya, saya masih berkesempatan menyapa sahabat semua, pada bulan yang mulia ini, bulan yang istimewa, bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Setiap orang yang beriman pasti akan merasakan kebahagiaan yang menjulang ketika bertemu dengan Ramadan. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu Anda untuk sepenuhnya beribadah, beramal soleh pada bulan yang mulia ini, karena janji Allah itu nyata di bulan Ramadan ini. Berkah dari bulan Ramadan ini bukan hanya untuk umat muslim saja, bener gak? Contoh sederhana saja. Apakah sahabat sekalian tahu berapa banyak pelaku ekonomi yang gembira ketika Ramadan tiba? Mereka bukanlah semuanya orang muslim, berkah yang mereka dapatkan sangat berlimpah ruah. Contohnya, seperti toko pakaian, pemiliknya siapa? Babah Chong, atau Tachike, Mei Mei, bener gak tuh? Mereka kebanyakan non-muslim, tapi senang dengan datangnya bulan Ramadan ini, berkah dan kenikmatan itu kita dapatkan langsung ketika melakukan sahur dan berbuka, itu sangat terasa nikmat sekali. Sejak sahur hinggalah berbuka, kita semua bisa melihat para penjual jajanan sahur, hingga takjil, untuk berbuka puasa banyak pula mereka itu yang menjadi pedagang dadakan. Uniknya, mereka berjualan dengan posisi yang sangat berdekatan. Bahkan, lapak yang satu dengan sebelah kanan maupun kirinya menjual jajanan yang sama. Masya Allah. Itulah keindahan Islam yang seharusnya kita pelihara kerukunannya, bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Inilah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa rezeki yang Allah berikan pada makhluknya itu mustahil akan tertukar. Tapi, bila kita bandingkan dengan bulan Ramadan, maka kebahagiaan yang didapatkan oleh para penjemput rezeki tadi hanyalah bagian kecil dari keberkahan yang ada di bulan Ramadan.
Nah, pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan macam-macam keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini. Sobat Kolbun yang berbahagia, keberkahan yang pertama di bulan puasa adalah melaksanakan ibadah dengan hadiah takwa. Apakah sobat semuanya ingin mendapatkan hadiah? Ingin dapat mobil? Ingin dapat rumah? Semua pasti mau, kan semua hadiah itu adalah fana yang bisa rusak dan habis. Tapi, jika sobat ditawarkan hadiah yang goib tapi nyata adanya, mau gak bingung pasti sobat merasa bingung. Kenapa saya katakan goib, tapi nyata ya? Karena hadiah besar yang melebihi nilai dari sebuah rumah mewah ataupun mobil. Itu adalah dihapusnya dosa-dosa kita di masa lalu. Bukankah itu goib karena kita semua tidak bisa melihat wujud dari dosa itu, dan juga kita tidak bisa meraba atau merasakan dari dosa itu. Kita hanya tahu, jika kita berbuat salah dalam perbuatan, maka kita merasa berdosa, dan itu hanya difikirkan dalam hati kita. Betul tidak seperti itu? Dan bisa saya katakan itu nyata. Karena Allah yang menjanjikan penghapusan dosa-dosa itu. Inilah keyakinan kita setiap muslim, bahwa janji Allah subhanahu wa ta'ala itu nyata adanya. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara kita merengkuh takwa di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba ala lazina min qablikum la'alakum tattaqun, yang artinya insya Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Dari ayat tersebut, ternyata perintah menjalankan puasa itu sudah sejak zaman Nabi dan Rasul pertama di bumi ini, jadi bukan hanya di masa Rasulullah saja. Sobat Kolbun dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berpuasa artinya menahan diri dari lapar, haus, serta segala sesuatu yang membatalkannya, yaitu semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ramadan tahun ini, kita berpuasa selama antara 29 hingga 30 hari. Maka persiapkanlah mental, jaga kesehatan badan kita, serta niatkan dengan tulus, ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa ini merupakan amalan yang spesial, karena merupakan ibadah kita yang secara langsung untuk Allah ta'ala. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa, Qala wa'allahu azza wa jalla, kulu amalibni ada malau ilas. Siamah wa liwa ana ajazibi fawalazi nafsu Muhammadin biadihilakul fatu famis. So ini atyabu indawallahi min rihil misab. Artinya, Allah azza wa jalla telah berfirman, setiap amal anak Adam adalah teruntuk baginya, kecuali puasa, karena ia adalah bagiku yaitu Allah, dan akulah Allah yang akan membalasnya. Maka demi zat dan jiwa Muhammad ada di tangannya Allah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Masya Allah ya Sobat Kolbun, selain merupakan ibadah yang spesial dan langsung ditujukan teruntuk Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberi keberkahan kepada orang-orang yang berpuasa, sehingga bau mulutnya lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Kita lihat iklan di Facebook atau di toko-toko online semacam Shopee, Lazada. Coba berapa harga minyak wangi atau parfum kasturi tersebut? Mahal, dibanderol dengan harga ratusan ribu. Tapi di sisi Allah, harga parfum. Ada banyak sekali dalil sahih yang menerangkan bahwa berpuasa di bulan Ramadan, mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan, itu semua mampu menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Lebih spesial daripada itu, di bulan Ramadan bagi kita adalah bertambahnya semangat beribadah, yaitu hari-harinya kita dipenuhi dengan berbagai amalan, agar mendapatkan berlimpah rahmat dan ampunan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-sholatul khomsu al-jumatu ilal jumati wa Ramadan wa il Ramadana mukafirotun ma bainahuna.
Izajtanabal kabair artinya, salat 5 waktu, dan salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah penghapus untuk dosa antara keduanya apabila dia menjauhi dosa besar. Sobat Kolbun yang berbahagia, siapa yang tidak bahagia bila dalam setiap harinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Ya, kan sangat bahagia tentunya. Itulah bukti bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Selain itu, masih ada banyak keberkahan lain di bulan Ramadan. Misalnya waktu demi waktu di bulan Ramadan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu saat itu. Keberkahan berikutnya yang tertuang dalam Ramadan adalah menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Selain itu juga menjadi sejarah penaklukan Mekah atau yang dikenal dengan Fathul Makkah, dan yang teristimewa lagi adalah malam istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang bernilai 1000 bulan. Masya Allah, betapa maha pemurahnya Allah terhadap makhluknya. Alangkah beruntungnya seorang muslim bila Allah berikan kita hadiah mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga kita adalah salah satunya. Amin. Dan perlu menjadi catatan bagi kita semua, bahwa dulu negara Indonesia ini merdeka pada 17 Agustus 1945, hal itu juga bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah loh. Masya Allah, ya. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hal itu hanya kebetulan? Bukan Sobat Kolbun, bukan kebetulan, sebab dulu para pahlawan kita adalah banyaknya kaum muslimin yang membela tanah air ini. Dan Allah berkehendak, maka terjadilah kemerdekaan negara kita, Indonesia. Baiklah Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, untuk mengakhiri ceramah saya ini, semoga Sobat Kolbun selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan banyak rezeki, serta marilah kita di bulan Ramadan ini saling berlomba, semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ya Allah, Robbal Alamin, mohon maaf atas segala hilaf dan salah, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.